Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitra Aryani dari kelas Biologi Sains Angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa 1914141420004. Saya dari kelompok 6 yang akan mempraktikumkan kelompok hewan aves dengan objek hewan kami yaitu ayam Gallus domesticus. Tujuan dilakukannya praktikum kali ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan struktur morfologi dan anatomi pada hewan aves yaitu Gallus domesticus. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum ini yaitu sebagai berikut. Struktur morfologi pada hewan aves terdiri atas 3 bagian. Pertama yaitu caput atau kepala, kedua yaitu trunkus atau badan, ketiga yaitu ekstremitas atau anggota badan. Nah, pada ekstremitas ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Pertama yaitu ekstremitas superior atau bagian sayap, kedua yaitu ekstremitas inferior atau bagian tungkai kaki. Teman-teman, seperti ini penampakan bagian caput atau kepala. Nah, pertama-tama yaitu bagian rostum atau paru. Nah, rostum ini terdiri atas 2 yaitu rostum atas maksudnya rahang atas dan rahang bawah. Ini ya, teman-teman. Kemudian kedua yaitu ada mata. Ini. Yang ketiga yaitu ada nares atau hidung. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ada telinga. Bagian sini ya, guys. Antara caput dan trunkus itu terdapat leher. Nah, ini lehernya, teman-teman. Oke, yang saya tadi bilang kalau hewannya sudah mati ini karena penjualnya sudah potong ayamnya, bagian lehernya ya. Baiklah, kita beralih ke bagian badan atau trunkus. Nah, pada trunkus ini atau badannya pastinya mempunyai bulu-bulu. Nah, bulu-bulu ini pun juga memiliki fungsi, diantaranya itu sebagai pengatur suhu, kemudian agar kulitnya terlindungi dari cuaca yang tidak cocok. Adapun bentuk dari bulu-bulu ini terdiri atas 3 bagian. Nah, pertama yaitu plumae atau bulu-bulu induk, kemudian yang kedua yaitu plumulae yang terletak di bawah atau di bawah lapisan dari plumae. Ketiga yaitu filoplumulae, yaitu bulu-bulu halus. Baik teman-teman, kita beralih pada bagian trunkus yang seperti saya bilang tadi bahwa pada bagian trunkus ini dilapisi oleh bulu-bulu. Nah, adapun letak bulu-bulu ini terdiri atas 5 bagian. Pertama yaitu reniges atau bulu sayap. Seperti teman-teman lihat di sini, ini adalah bulu-bulu sayap. Yang kedua yaitu rectegus atau bulu ekor. Nah, ini teman-teman. Yang ketiga yaitu tentricus atau bulu badan. Jadi keseluruhan dalam badannya ini merupakan tentricus, yaitu ini ya teman-teman, bagian kemudian dilanjut yaitu teraterum atau bulu bahu. Bahunya ada di sini di sekitar leher. Kemudian kelima yaitu alula atau bulu-bulu kecil pada jari ekstremitas superior. Nah, bulu-bulu kecilnya itu ada pada jari-jarinya di sini, teman-teman. Selanjutnya pada ekstremitas superior atau sayapnya terbagi atas humerus. Nah, humerus ini atau disebut tulang lengan atas bagian sini. Kemudian ada radius atau tulang pengumpil ada di pertengahan antara ini. Kemudian ada ulena atau tulang hasta.
tulang hastanya ada di sini ya teman-teman. Kemudian ada ossa carpalia, yaitu tulang pergelangan tangan, ada di sini. Kemudian ada digisti, yaitu terdiri atas jari-jarinya. Jari-jarinya pun ada di sini. Nah, kita beralih ke bagian ekstremitas inferior atau tungkai kakinya. Nah, terdiri atas beberapa bagian. Pertama itu femur atau paha. Ini teman-teman. Kemudian ada papilla atau lutut. Ini. Kemudian ada pedia tarsus atau persatuan antara tulang kering dan tulang pergelangan kaki. Di sini. Kemudian ada fibula atau tulang betis. Lalu ada tarsum, yaitu persatuan antara tarsia dan metatarsia atau ruas-ruas jari. Dan ada phalangus atau ruas-ruas jari. Ini phalangusnya guys, ruas-ruas jari. Berikutnya yaitu adapun bagian-bagian dari bulu-bulu ini terdiri atas umbilicus inferior atau pakal bulu ujungnya guys. Kemudian dilanjut calamus atau tangkainya. Yang ketiga yaitu rachis atau ibu tangkainya. Bayangkan seperti daun-daun ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu ada barbae. Nah, barbae ini yaitu satuan bulu-bulunya. Jantung guys, jantungnya. Oke teman-teman, di sini saya sengaja membaginya supaya lebih jelas ya organ-organnya bagaimana. Nah, pertama yaitu ada jantung. Nah, jantung ini terhubung dengan trakea ya teman-teman, tapi sudah terpotong. Nah, di sini ujungnya yang terhubung dengan esofagus. Esofagus atau kerongkongan. Kemudian ini ada limfa. Yang warna hitam ini ada limfa. Nah, ini untuk bagian jantung. Lalu bagian hati. Ini adalah hatinya atau liver. Dilanjut ada empedu. Nah, empedu ini biasanya terselip di bagian bawahnya ini hati, tapi sudah saya pisah. Kemudian ada lambung pengunyah atau ampla. Nah, sebelum ampla ini ada proventriculus, kemudian terhubung ke ampla atau lambung pengunyah. Ini ada warna putih-putihnya, itu lapisan abdomen atau lemak abdomen. Kemudian kita lanjut ada ginjal. Nah, ini ginjalnya teman-teman, warnanya merah tua. Dilanjut ada usus dan pankreas. Nah, ini yang di tengah-tengahnya usus ini adalah pankreas. Ini adalah pankreas. Lalu yang ini adalah usus 12 jari atau duodenum, yang kemudian dilanjut dengan jejunum, teman-teman, saya salah. Lalu dilanjut dengan ileum.
Setelah ileum nanti akan berada di ujung yaitu kloaka, lalu terhubung ke anus. Itu di ujung ya teman-teman. Kemudian saya tidak sempat memisah tadi karena lumayan keras bagian ininya. Nah, jadi ini adalah paru-paru. Ini adalah proses pencernaan pada Gallus domesticus dimulai dari rostrum atau paru. Selanjutnya akan melewati esofagus atau kerongkongan. Kemudian makanan akan dibawa menuju tembolok atau cera, lalu akan diproses ke proventriculus. Pada proventriculus atau lambung kelenjar ini, prosesnya terjadi secara enzimatis. Nah, selanjutnya akan dibawa menuju ke ventriculus atau lambung pengunyah. Nah, pada bagian ini biasanya disebut ampela. Proses terjadinya itu seperti penghancuran makanan atau proses penghancuran makanan. Selanjutnya, makanan akan dibawa ke intestinum tenum atau usus halus. Nah, pada bagian usus halus ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu ada duodenum atau usus 12 jari. Selanjutnya ada jejunum atau usus kosong. Kemudian yang terakhir ada ileum. Selanjutnya makanan akan dibawa ke usus buntu. Pada bagian usus buntu terjadi proses pencernaan secara mikrobiologi. Selanjutnya makanan akan dibawa ke intestinum crossum atau usus besar. Selanjutnya makanan akan dibawa menuju ke kloaka lalu dikeluarkan melalui anus. Selain sistem pencernaan, hewan aves juga memiliki sistem pernapasan. Sistem pernapasannya menggunakan 4 organ. Pertama yaitu nares atau hidung, kemudian ada trakea, lalu ke bronkus, kemudian ada paru-paru. Adapun sistem reproduksi pada hewan aves ini yaitu pertama memiliki sepasang testis yang menandakan bahwa ayam ini merupakan tergolong hewan jantan. Selanjutnya ada sepasang epididymis, kemudian ada sepasang ductus deferens, lalu ada palus yang homolog dengan penis. Sekian penjelasan mengenai morfologi dan anatomi pada Gallus domesticus. Apa yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oh iya, jangan lupa singgah like-nya dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.